Tanggal berapa kita di Bekasi? 24 sampai 27 kami diundang oleh Kementerian 8 fasilitator se-Indonesia mewakili 3 wilayah, kemudian mendiskusikan terkait dengan ini lembaga penyedia layanan yang ramah anak. Pertanyaannya, apakah yang sudah ada di satuan pendidikan kita belum ramah anak? Kan begitu. Kenapa harus juga dibentuk lembaga penyedia layanan yang ramah anak? Mungkin kita di satuan pendidikan sudah mempunyai metode-metode, mempunyai cara-cara di dalam menyelesaikan kasus yang ada di satuan pendidikan. Namun kita lupa di antara anak-anak kita ada anak-anak yang masuk di perlindungan khusus. Siapakah mereka? Anak-anak yang masuk di dalam perlindungan khusus langsung bisa dihitungkan di situ, Pak. Nah, ini adalah yang pertama, ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PP nomor 78. Kalau kita ingin tahu regulasinya. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga negara berkewajiban bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak. Siapa mereka yang termasuk di dalam perlindungan khusus? Yang pertama adalah anak dalam situasi darurat. Kira-kira siapa anak yang dalam situasi darurat? Anak yang korban bencana. Terus ada lagi? Seperti di Palestina? Korban perang. Dan ini adalah anak-anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Situasi konflik. Ya. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum. Baru beberapa bulan yang lalu ada anak SMP, dia sebagai otak pembunuh dan merencanakannya anak ini 1 tahun. Setelah kita dalami, anak ini adalah anak yang termasuk di dalam 6 kelompok rentan. Dan anak ini diasuh oleh pihak ketiga penuh dengan kekerasan, sehingga otak yang harusnya berkembang sempurna, akhirnya anak ini otaknya mengecil, mengandung ekstrim neglect. Anak-anak yang ada di sini, jika kita salah menangani, maka anak-anak ini sampai akhirnya bisa dikatakan sebagai skizofrenia dan anak yang bisa melakukan perbuatan mungkin di luar apa yang kita pikirkan. Kejadian yang terakhir mungkin ya, akhir-akhir ini di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, anak di pondok pesantren. Biasa mungkin kalau orang Jawa, kalau di sini saya kurang tahu. Tangan ditaruh di ketiak, terus kasih bunyi, dibaukan ke temannya, diciumkan ke temannya. Anak ini merasa bahwa itu adalah lelucon karena memang setelah kita dalami juga, dia sering digituin sama ayahnya, digituin sama pamannya. Nah, anak yang kemudian dikasih bau itu nggak terima. Pada akhirnya dia membalas pada jam makan, makanan atau yang sudah tersedia di piring anak yang tadi, yang memimpin waktu tadi, dikasih kotoran ayam. Nah, saat memberi kotoran itu diketahui sama yang punya makanan itu. Akhirnya ditonjoklah temannya yang ngasih kotoran itu. Yang ditonjok nggak terima, langsung lari ke halaman pondok pesantren. Bertengkarlah mereka. Setelah bertengkar, teman-temannya dengar, dilerai, terus anak yang pertama tadi masuk ke kamar, tapi anak yang tidak terima tadi, dia masih membawa batu. Di saat anak mau menginjakkan pintu masuk ke kamar,
terlepas kontrol dari teman-temannya, dipukullah otak bagian tengah, langsung terjatuh, terus kemudian gemetar, dibawa ke puskesmas, sudah tidak tertolong. Anak ini meninggal. Ternyata dua anak ini kalau kita ranah dari pengasuhan, dua-duanya adalah korban kekerasan. Yang anak memukul tadi dari kecil, orang tuanya si ayah selalu menggunakan sabuk ikat pinggang. Jadi kalau salah ikat pinggang langsung dilepas, langsung disabetkan ke anaknya. Ini adalah beberapa hal yang ternyata jika kita berhadapan dengan anak-anak yang, jadi termasuk yang di sini nanti, anak dengan perilaku korban ini, perlakuan salah. Sekarang pertanyaannya, di satuan pendidikan kita, banyakkah anak-anak yang mendapatkan perilaku salah di pengasuhannya? Berarti kita butuh nggak membuat layanan penyedia lembaga layanan lembaga ini baru soalnya saya masih menghafal, lembaga penyedia layanan ramah anak. Butuh tidak? Butuh ya. Kalau butuh saya teruskan, kalau tidak merasa butuh tidak saya teruskan. Kenapa? Karena bagi kami di saat kita berbicara perlindungan khusus, paradigma kita sudah berbeda dengan orang-orang yang belum paham anak. Kalau kita sudah kemarin 2 hari kita belajar dan sharing terkait dengan perilaku anak, dengan pemenuhan hak anak, dan sekarang kita merasa butuh, kita kenali 15 anak ini. Yang ketiga adalah anak dari kelompok minoritas atau terisolasi. Contoh misalkan anak-anak kita dari Kaltara gitu ya, mayoritas. Ternyata ada pindahan dari Papua dan dia hanya 2 anak misalnya, berbeda dari warna kulit, berbeda dari rambut dan lain-lain. Anak-anak ini adalah anak-anak yang rentan dibully. Atau mungkin di dalam kelompok minoritas ini wali siswa kita, wali murid kita kebanyakan adalah para nelayan, para pegawai. Ternyata ada 2 anak yang anaknya pemulung beneran, bukan juragan pemulung, tapi pemulung beneran. Maka anak ini juga rentan dibully. Maka anak-anak ini masuk di dalam perlindungan khusus. Kemudian anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Kemarin Pak Azhari sudah menyampaikan terkait dengan Open BO, ya kan? Marak sekali, bahkan anak SMP, MTS sudah ada yang masuk jejaring itu. Maka anak ini kalau kita menemukan di satuan pendidikan kita, anak ini juga sudah termasuk di perlindungan khusus. Ada yang ekonomi, berarti mungkin anak ini diperkerjakan, kemudian anak ini seperti mohon izin maaf di Makassar itu kan kalau malam hari atau mungkin siang anak-anak itu jualan tisu itu kan banyak gitu ya. Setiap ada di parkir itu langsung kita digeruduk sama anak-anak yang jualan tisu. Boleh jadi anak-anak ini adalah anak-anak yang dia di bawah komando. Maka anak ini kalau ternyata paginya dia berada di satuan pendidikan, maka anak ini juga termasuk anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Kemudian anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Seperti yang dicontohkan Pak Ashari kemarin di MAN 3, SMA 3 atau MAN 3 Pak? SMA 3, Makassar juga. Karena anak ini sudah termasuk di dalam jaringan pengedar narkoba, maka perlindungan khususnya juga harus dilakukan dengan catatan dan dengan cara bagaimana anak ini terlepas dari para bandar.
anak ini harus dipindah. Kalau seperti itu, kepentingan terbaik yang bagi anak-anak ini harus dijauhkan dari bandar. Tidak boleh sekolah di situ terus, karena dia setelah keluar dari gerbang itu sudah ditangkap oleh para jaringan narkoba. Salah satu cara dan terbaiknya, dipaksa anak ini harus keluar dari daerah itu, harus dipindahkan. Kalau seperti itu, kita tidak menyalahi hak anak, tetapi karena kita berpikiran kepentingan terbaik bagi anak di masa depan, jadi dia harus dipindahkan kalau yang demikian. Kemudian anak yang menjadi korban pornografi, dan sesuai dengan data yang ada di Kemen PPA, 80% anak jenjang SD MI sudah terpapar pornografi. 80% se-Indonesia. 83 dari 100 anak. Artinya, adakah di anak-anak kita nanti itu diantaranya? Pasti. Makanya kita harus peka, harus peduli. Siapa anak-anak kita yang sudah terpapar pornografi? Kemudian anak yang dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan. Kemudian anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, ini sudah harus mendapatkan perlindungan khusus. Kenapa? Kemudian kemarin saya menyampaikan anak berbohong itu sudah bukan ranah kita. Karena saya bilang begitu ya, anak terlambat kita, baik nak izin ibu bertanya kepada orang tuamu ya, melalui wali kelasnya, wali kelas gitu. Apakah benar kamu tadi malam menonton sepak bola? Oh enggak bu. Berarti anak ini sudah berbohong. Anak yang berbohong itu karena dia punya rasa takut akan mendapatkan penekanan ulang. Berarti anak ini sudah korban di penekanan, korban kekerasan. Berarti anak ini sudah masuk di sini, korban kekerasan fisik dan atau psikis. Dan dia harus juga mendapatkan perlindungan khusus. Anak korban kejahatan seksual, waktu di pesisir barat yang kita tangani anak hamil, itu bukan anak yang dia mau sama mau, tapi karena korban pemerkosaan. Maka di situ kita benar harus memberikan perlindungan khususnya sampai kita memastikan bahwa anak ini tetap mendapatkan hak pendidikan. Di salah satu kabupaten lagi, guru kelas 6 dengan alasan bahwa anak-anak kelas 6 itu harus dibimbing di luar jam sekolah. Beliaunya, kepala sekolahnya LDR dengan istrinya, rumahnya kosong. Anak kelas 6, 14 anak digilir. Dan ada yang depan rumahnya. Anak-anak ini setelah ada yang berani melapor, menyampaikan kepada orang tua, 14 anak ini adalah termasuk di sini anak korban kejahatan seksual, dan itu harus kita pastikan di dalam perlindungannya. Di Bekasi dengan pembina OSIS, Batang, pembina OSIS dengan alasan tes kedewasaan. Itu 14 juga ya, 20 banget. Korbannya 40, yang lapor 20. Dan itu banyak Bapak Ibu. Setiap hari kami menerima kasus-kasus tersebut. Kemudian anak korban jaringan teroris. Nah ini di daerahnya Pak Asari. Banyak banget, sampai kemarin ada satu Hercules yang diangkut ke Jakarta untuk anak ini diselamatkan. Anak penyandang disabilitas, pasti ya, disabilitas itu pemikiran kita tidak hanya fisik. Tidak ada fisik ya. Yang sering kita lihat kan disabilitas itu yang ada hambatan fisik. Disabilitas itu ada yang hambatan mental dan emosional, termasuk anak yang hiperaktif, anak ADHD, anak autis. Itu adalah anak yang disabilitas di gangguan emosi dan mental. Ini juga harus kita kenali. Ada anak, dia itu kalau misalkan dikasih satu alur kegiatan,
dia ikut alur itu. Contoh, pagi hari dia diantar ibunya memberikan dia sarapan. Sambil memberikan dia sarapan, anak ini makan, ibunya pakai jaket, kemudian ambil kontak motor, terus kemudian pakai helm, kemudian dia selesai, ibunya sudah siap di atas motor. Jika dalam satu hari ibu ini karena merasa sudah pakai gamis tebal, dia tidak pakai jaket, anak ini nggak mau berangkat sekolah. Itu adalah anak yang hidup dengan keteraturan dan dia lebih teratur daripada anak yang reguler. Nah, jika anak-anak ini biasanya dia itu tubuhnya bongsor, kulitnya putih, matanya agak sipit. Saya mohon izin karena di sekolah kami banyak kita nangani anak-anak yang istimewa itu. Jadi kalau kadang melihat muka saya sudah tahu, oh ini anak ini hebat, oh anak ini ADHD, oh anak ini autis. Itu sudah tahu, oh anak ini CP. Itu sudah mengenali tanpa harus ada assessment. Jika ada anak yang perempuan, ini yang biasanya perempuan, dia gede, putih, cantik, matanya agak sipit, tapi sering tidak fokus kalau diajak bicara, anak ini pasti mengarah ke ADHD. Dan anak ini jika ada laki-laki yang mendekati dia, kemudian dia merasa bahagia karena ingat cinta pertama, dia pun dia ADHD, dia paham cinta pertamanya adalah seorang ayah. Pada saat ada laki-laki, mungkin gurunya, kakeknya, atau siapa orang terdekatnya memberikan sentuhan, ini anak ini bahaya banget, karena dia besok akan membutuhkan kasih sayang itu lagi, sentuhan itu lagi. Kalau sudah dia kemudian diajak berhubungan, maka dia bahkan yang ngejar, kayak minta, bukan karena dia kecanduan, bukan, karena anak ini hidup dengan keteraturan. Kalau dia sudah diberikan satu perilaku dan dia menganggap bahwa ini perilaku harus saya terima, maka itu harus selalu dijalankan. Kalau dia tidak berhubungan, maka dia akan istilahnya tantrum, bahasanya. Tantrum itu kalau teriak-teriak sendiri gitu, terus sobek-sobek kertas, terus kemudian dia meremas-remas apa. Nah ini bahaya sekali. Dan kami temukan anak-anak usia sekolah dasar yang ADHD perempuan hampir 50% korban kekerasan seksual, dimanfaatkan karena anaknya cantik, bongsor, dan dia putih, terus kemudian benar-benar cantik. Kalau anak ADHD di anak perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Biasanya dia tetap gede tapi kulitnya tidak putih. Itu anak ADHD. Kemudian anak korban korban dari perlakuan salah dan penelantaran. Yang tadi ya, yang kemarin sudah kita bahas banyak. Anak dengan perilaku sosial menyimpang. Banyak anak-anak kita yang mempunyai perilaku sosial menyimpang kan? Ya, itu adalah masuk di sini juga. Anak yang menjadi korban stigma. Nah, dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Ini adalah termasuk anak-anak kita juga. Anak-anak korban stigma sekarang, siapa sih anak yang dia di dalam 6 kelompok rentan terus punya perilaku salah, tidak kita stigma. Apalagi di satuan pendidikan biasanya di dalam ruangan guru, terus guru datang, guru matematika datang, saya habis ngajar kelas 7A ini, ya Allah, ketemu si anak ini dengan nama A. Susahnya, masa Allah anak ini diajar, sudah susah diajar, kemudian dia usil, nakalnya, Masya Allah. Datang guru bahasa Indonesia, siapa sih Pak? Itu tadi anak si itu kelas 7A, namanya ini. Wow, itu kalau bahasa Indonesia juga sama banget begitu. Guru agama datang, apalagi kalau agama sama sekali nggak nyantol anak ini, bahkan sering ngeblong. Bukankah itu kita memberikan stigma kepada anak? Kalau di sekolah saya nggak ada ruang guru,
Jadi pada saat guru istirahat, tugasnya SOP-nya adalah mendampingi anak dengan titik-titik yang sudah ditentukan bersama anak dan orang tua. Kenapa? Karena budaya kita di saat berkumpul, ruang guru masih menjadi ruang stigma bagi anak. Tapi nggak harus dicontoh Pak, di sekolah saya nggak harus dicontoh. Artinya itu hanya sebagai gambaran saja. Nah, di sini berarti banyak tidak anak-anak kita di satuan pendidikan kita yang butuh perlindungan khusus? Banyak. Sekarang bagaimana cara kita memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak kita? Kita lewati saja. Ini nanti bisa jadi bahan bacaan saja. Di satuan pendidikan kita harus ada seperti definisi kemarin. Definisi SRA adalah satuan pendidikan baik yang formal, non formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus serta ada mekanisme pengaduan dalam penanganan kasus di satuan pendidikan. Ini wajib ada. Ini mekanisme umum. Nanti kalau mekanisme secara khususnya diatur di dalam SOP dengan menggunakan flowchart. Alur flowchart itu bahasa Indonesianya apa? Alur penanganan, ya alur lah ya berarti ya. Alur perilaku yang akan kita berikan. Jadi harus ada penyampaian pengaduan. Siapa yang menyampaikan pengaduan? Ada unit penanganan. Ini mungkin juga perlu diubah Pak. Berarti ada lembaga penyedia layanan di sini. Kemudian yang ketiga adalah tindak lanjutnya apa dan berjejaringnya dengan siapa. Karena anak ini sudah bukan ranah kita. Anak yang mendapatkan perlindungan khusus itu sudah bukan ranah utama di satuan pendidikan. Karena kita bukan ahlinya, kita bukan seseorang yang punya keilmuannya. Jadi butuh keilmuan lain yang harus kita berikan kepada anak-anak. 3 konsep penanganan kasusnya, jadi 3 konsepnya. Yang pertama, tim menolong semua anak yang mempunyai kasus, bukan hanya korban, tapi juga pelaku. Contoh, ada anak dibully. Kalau kita melihat anak yang dibully, siapa dulu yang kita tolong? Siapa Bu? Pak? Yang dibully, korbannya. Kemudian yang pelakunya juga harus diberikan pendampingan dan pemahaman. Pendampingan ya, istilahnya pendampingan. Pada saat anak dibully, kemudian ada yang melihat dan dia diam, apa yang harus kita lakukan? Iya, karena jika ada pembulian, ada korban, ada pelaku, ada saksi diam, maka saksi diam itu sama dengan pelaku yang membuli. Nanti di materi saya yang ada di Google Drive terkait dengan bullying itu bisa dipelajari. Dan ada yang kemudian ikut membuli, ikut mendorong pembuli utama, berarti dia juga sama dengan pembuli. Ini yang kemudian diselamatkannya semuanya, bukan hanya korban, bukan hanya pelaku, tapi saksi aktif dan saksi pasif itu juga bagian dari pembuli. Bagaimana kemudian jika ada di satuan pendidikan pembuli aktif ini harus bagaimana? Konsekuensi logis untuk pembuli itu apa? Konsekuensi logisnya apa? Minta maaf. Konsekuensi logis pembuli itu hanya satu. Tapi di dalam penanganannya, asesmennya itu yang harus kita kupas tuntas. Akar masalahnya ada di mana? Akar masalahnya apakah dia korban bully juga? Karena semua pelaku bully itu adalah korban bully. Semua saksi pasif itu korban bully.
sebagai korban, maka dia juga akan menjadi pembuli. Ini rantai setan yang tidak bisa kemudian terputus. Bagaimana cara memutuskannya? Anak-anak ini harus diberikan tingkat pemahaman dan nilai kepatuhan. Bagaimana cara memberikan nilai pemahamannya? Melalui 4 metode yang kemarin: knowing, listening, feeling, dan acting. Feeling tidak boleh ditinggalkan. Kita saja kemarin pagi kita bahas feeling. Siang jam istirahat, pembersih ruangan ini masih membawa kantong warna hitam dan masih membawa keluar, saya amati, membawa sampah hingga separuh. Padahal kita paginya kita diskusi bagaimana sih perasaan kita kalau kita membuang sampah sembarangan, meninggalkan sampah di ruangan. Itu kita yang sudah punya logika. Bagaimana dengan anak? Benar Pak, butuh proses. Bagaimana dengan anak? Knowing, listening, feeling, acting itu harus tiap hari. Kalau di kami 10 menit di awal itu adalah penanaman yang kami namakan pilar karakter. Anak kita circle time. Jadi setiap pagi setelah mereka jurnal pagi ada circle time. Circle time ini adalah kita memberikan pemahaman di setiap karakter yang akan kita tanamkan. Contoh, menjadi sayang teman. Karena bahasa di kami tidak ada bully, nggak ada. Kita ubah menjadi bahasa positif. Anak-anak, hari ini siapa yang sudah sayang teman? Anak-anak, hari ini siapa yang belum sayang teman? Jadi bukan membuli, tapi sayang teman. Nah, pada saat kita bicara sayang teman itu apa sih? Secara knowingnya, kenapa kita harus sayang teman? Yang ketiga, bagaimana sih perasaan kalian kalau kamu itu disayangi oleh teman kamu? Bu Beti bahagia loh hari ini diberikan rasa kasih sayang kepada dari seluruh peserta. Kalau misal kita ingin bahagia, berarti apa yang harus kita lakukan? Masuk di actingnya. Knowing, listening, feeling, dan acting. Itu tiap hari Bu, 10 menit setiap hari. Untuk membersihkan bully 1 tahun. 1 tahun anak baru masuk lagi membawa itu bully. Yang kelas 1, yang kelas 7, yang kelas 10 masuk lagi kan 1 tahun lagi. Jadi artinya pada saat kita memberikan pemahaman bully, karena bully ini adalah sesuatu yang dianggap biasa, tapi efeknya luar biasa. Ini yang harus kenapa kemudian Mas Menteri kalau mau izin mengutip apa yang disampaikan, ada 3 dosa besar yang dilakukan oleh dunia pendidikan, yaitu perundungan, yang kedua intoleransi, dan yang ketiga kekerasan seksual. Itu 3 dosa besar di dunia pendidikan. Maka melalui Satuan Pendidikan Ramah Anak kita memberikan satu hal yang mana di sini disebut sebagai lembaga penyedia layanan yang ramah anak. Nah, konsep yang pertama tadi ini. Jadi kasus bully itu kasus yang ada di semua satuan pendidikan. Kita tidak merasa, hitam, itu sudah bully. Anaknya dari penjual bakso, dipanggilnya pekerjaan ayahnya. Mungkin bagi kita itu biasa, oh dia nggak melakukan kekerasan, tapi itu bully, bagian dari bully yang sangat menyakitkan bagi orang yang dipanggil tidak namanya. Silakan Bunda. Bertanya lebih panjang ya. Silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita di poin berapa yang kita bicarakan soal di poin C, kelompok minoritas dan terisolasi. Yang pertama, misalnya ada anak yang kedua orang tuanya menjadi korban, bukan korban, menjadi pelaku kejahatan. Ya. Tentu anak ini menjadi anak yang terlantar, bisa jadi mungkin malah tertekan. Nah ini mungkin ada masuk di kelompok D. Tapi ini jadi pertanyaan saya, apakah ini memang masuk di terisolasi
isolasi. Yang kedua, untuk stigma orang tua. Kalau kita bicarakan tentang perlindungan khusus yang kita lakukan di sekolah, misalnya di madrasah, ada orang tua yang sampai saat ini juga masih punya stigma begini. Ini anak saya, ini urusan saya melakukan ini untuk keberhasilan anak saya. Mungkin tahu aja bahasanya seperti itu. Buktinya saya juga seperti ini. Saya berhasil karena didikan orang tua saya yang dulu. Itu seperti itu. Yang ketiga, bullying. Kalau kita berbicara bullying, sampai saat ini masih ada juga melekat stigma dari guru. Kalau sudah tahu anak ini seperti ini, tadi kata Ibu, kalau di sekolah saya tidak menyiapkan ruang guru. Karena dari kabar dari guru yang satu ini masuk, ini anak seperti, iya Bu sama, memang Bu anak ini seperti ini dan lain sebagainya. Ini memang perlu kita, akhirnya bukan solusi yang dicari. Akhirnya just untuk anak tersebut ini terbawa terus. Anak yang hitam juga masih juga seperti itu. Memang anak itu nakal. Ini bahasa ini masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kita bicara soal teman yang membuli temannya lagi, ini guru. Guru. Jadi hal ini tentu saja menjadi pemikiran kami, kalau kami ya sebagai pengawas juga dan ini suatu saat juga kami ingin ini kita bebas lah, bukan bebas dari asap rokok saja, bukan, tapi bebas dari bahasa ini. Perasaan guru ini apakah betul-betul rohnya sudah ditanamkan, keikhlasannya untuk kemaslahatan anak tersebut. Ini Bu, kami juga prihatin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, anak korban dari orang tua yang melakukan sebuah salah. Pak Sari mungkin bisa menambah untuk yang pertama. Untuk yang kedua, terkait dengan stigma, insya Allah kita coba bersama-sama ya Bu. Jadi memang ini tidak bisa satu orang sendiri untuk menghapus stigma itu kepada anak. Sekali lagi kita juga mengingat bahwa Allah juga menyampaikan, aku seperti apa yang kamu sangka dan letakku tidak jauh dari urat nadi. Kalau kita berkata apa, ya itu yang akan terjadi. Kenapa sih? Kalau kita bicara ilmu metafisika, kita hubungkan dengan apa yang kemudian menjadi ajaran kita. Sesungguhnya ucapan yang kita keluarkan dimanapun itu mengandung sebuah seperti proton, seperti aliran-aliran listrik itu, yang pada akhirnya biarpun yang kita bicarakan anak itu tidak di kantor, tapi aliran-aliran energi itu bisa ditangkap oleh otak anak. Itu di ilmu metafisika. Pada saat anak menangkap nakal, tidak bisa diatur, bodoh dan lain-lain, maka itulah yang terjadi. Itu yang perlu kita hati-hati. Kenapa kemudian ucapan itu lebih tajam dari sebilah pedang, ucapan itu. Apalagi kalau kita di rumah sebagai seorang ibu atau orang tua. Karena Allah juga menyampaikan, kalau kamu ingin lihat senyumnya Allah, maka lihatlah senyum ibumu. Dan kalau kamu ingin melihat marahnya Allah, maka lihatlah marahnya ibu. Maka kita menjadi orang tua jangan sampai kita berkata tidak baik. Ada sebuah kasus teman saya, dia seorang insinyur. Dia mau berangkat ke gedung lantai 12 yang dia bangun. Dia pamit kepada ibunya, Bu, aku mau berangkat ke tempat kerja. Ini saya harus survei bersama dengan dinas terkait. Ibunya bilang, kamu buat sarapan dulu. Apa Bu? Makanannya nggak enak kayak gini kok suruh sarapan. Nanti aku sarapan aja di luar sama teman-temanku. Ibu merasa sakit hati. Terus apa yang disampaikan? Hati-hati, kalau nanti gedungnya ambruk, kamu nanti yang kena. Akhirnya gedungnya ambruk dan anaknya meninggal. Gitu. Itu teman saya. Dia teman SMA, dulu sama-sama A1, kemudian mengambil jurusan insinyur. Ini kenapa itu saya dengar dan kenapa Allah mendengarkan cerita itu kepada saya? Artinya ini ada
penguatan bagi saya pribadi. Ternyata apa yang saya sampaikan selalu kepada peserta, ternyata saya dikuatkan dengan peristiwa ini. Berarti benar bahwa apa yang tersampaikan dari sebuah ucapan itu bisa menjadi senjata sendiri bagi anak-anak kita. Di Cina itu ada penelitian, seorang anak yang selalu dikatakan kamu tuh bodoh, keluar saja, kamu jadi anak yang tidak berguna. Ternyata dari kamu bodoh bisa kalimat bodoh itu dirangkai menjadi sebuah pisau. Pada saat anak ini usia SMA, ternyata anak ini bermain di kasino dan dia melihat uang yang banyak, dia melihat sebelah pisau, maka pisau itu ditancapkan kepada seorang yang punya kasino. Kamu tidak berguna, silakan kamu keluar dari rumah ini. Kamu tidak berguna, dirangkai ternyata menjadi sebuah senjata, pistol. Pada saat dia berteman dengan temannya, kemudian dia dijatuhkan harga dirinya, ada seorang polisi lewat, pistolnya diambil kemudian ditembakkan kepada temannya. Ada videonya, nanti bisa saya share ke Bapak Ibu juga, video itu, bahwa kekuatan kata-kata melebihi senjata. Bu, sedikit tambah. Ya. Ya, terima kasih Bu, sedikit. Saya kurang paham sedikit ini tentang pelaksana kelompok anak yang harus menentukan pilihan itu. Tadi kan ini dilaksanakan oleh instansi atau lembaga lainnya, jadi bukan ranah kita begitu. Tapi sudah jelas juga aturannya. Nah, yang saya mungkin belum paham ini, apakah memang ini sudah ada koordinasi dengan lembaga-lembaga lain itu? Kita tinggal misalnya melaporkan saja kasus-kasus yang anak-anak kita itu yang memang melakukan itu. Nah, kemudian itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, model-model laporan itu dalam bentuk apa misalnya? Ya. Saya jawab setelah Pak Asari dijelaskan pertanyaan Ibu terkait dengan anak korban orang tua yang bersalah ya, seperti anaknya siapa Pak yang kemarin? Sambo. Anaknya Nikita Mirzani. Kalau Pak Asari biasanya contohnya Nikita Mirzani ya. Ya, kalau dengan mbak saya ini Mbak Nikita itu anaknya bisa masuk di sini Pak, bisa masuk dalam dalam situasi darurat. Mbak Nikita, anaknya yang bayi itu masuk dalam anak kondisi darurat. Mengapa? Salah satu anak yang dalam kondisi darurat itu adalah anak itu diasuh oleh pengasuhnya, yang pengasuhnya masih dalam penjara. Jadi kan anaknya Nikita masih umur 1,5 tahun, masih menyusui, tapi Nikitanya kemarin di penjara, walaupun sekarang sudah bebas. Gitu. Nah, itu dia, anak itu masuk dalam kelompok situasi anak yang dalam situasi darurat itu. Lalu berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, jika ada orang tua yang bermasalah, Ibu ya, bermasalah, bagaimana kondisi anaknya? Kalau saya melihat kondisi anaknya itu terbagi di beberapa kelompok ini. Yang pertama mungkin benar Bu, anak itu bisa jadi anak terisolir, dikucilkan oleh lingkungan dan teman-temannya. Yang kedua, anak itu bisa menjadi korban pertelantaran. Dan yang ketiga, anak itu menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tua dan perilaku salah juga. Jadi anak yang seperti itu memang sangat memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini Bapak Ibu adalah cara negara untuk memberikan layanan kepada anak-anak yang masuk dalam kelompok yang memerlukan perlindungan khusus itu. 15 kelompok anak. Jadi negara, kalau kita termasuk bagian dari negara dan pemerintah, karena kita adalah satuan pendidikan, maka kita pun sangat memungkinkan memberikan layanan ini kepada anak-anak kita. Layanan ya Pak ya, layanan ini kepada anak-anak kita. Adapun nanti kita tidak memiliki kapasitasnya, itu yang disampaikan dari kemarin, bahwa kita harus berjejaring dengan lembaga-lembaga layanan. Maka kami sangat merekomendasikan sekali nanti sepulang dari sini Bapak dan Ibu sudah dikirim contoh perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, silakan diedit, diganti ruang lingkupnya dan tujuannya saja masing-masing. Silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan dinas PPPA kabupaten masing-masing, koordinasi dengan mereka, dengan dinas sosial,
dengan BNN, dengan kepolisian, dengan puskesmas dan lembaga-lembaga pemberi layanan lainnya untuk kita sama-sama melindungi anak kita yang masuk dalam kelompok memerlukan perlindungan khusus. Itu Bu, silakan. Oke, baik. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi yang pertama kita identifikasi anak-anak kita ini nanti bisa berupa surat edaran dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten, diberikan himbauan agar seluruh satuan pendidikan melakukan asesmen dan identifikasi terkait dengan 15 anak yang butuh perlindungan khusus. Itu cara tercepat, langkah tercepat. Kemudian di MOU kita mungkin boleh dicatat, bisa dicatat ruang lingkupnya secara umum bisa diglobalkan dua. Yang pertama, dengan dinas instansi apapun, ruang lingkup yang pertama adalah keterkaitannya dengan pemenuhan hak anak. Itu nanti banyak sudah kita dipayungi dengan pemenuhan hak anak. Contoh misalkan dengan dinas P3A, ruang lingkupnya satu, dinas P3A memberikan dan membantu serta mendampingi terkait dengan pemenuhan hak anak. Yang kedua, terlibat mendampingi dan menyelesaikan kasus terkait dengan perlindungan khusus anak. Dua ini harus tercantum di ruang lingkup, sehingga jika ada keterkaitan dengan pemenuhan hak anak, hak identitas misalkan, anak ini belum punya akte kelahiran, MOU-nya dengan Dukcapil, maka Dukcapil dengan penandatanganan MOU itu sudah mempunyai tanggung jawab peran untuk penuntasan akte kelahiran anak. Yang kedua, perlindungan khusus nih, terkait dengan perlindungan khusus. Jika ada anak yang ternyata dia korban dari 15 ini dan muncul kasusnya, maka pihak-pihak terkait itu sudah hadir. Jadi kita sudah punya dasarnya. Jadi itu yang kita kembangkan, kita lakukan untuk menjemput bola dari program-program yang dimiliki oleh dinas-dinas itu. Karena boleh jadi dinas terkait di kota kabupaten kita itu belum paham juga terkait dengan perlindungan khusus. Jadi memang harus perlu MOU lagi, Pak? Iya, butuh MOU, perlu MOU, ruang lingkupnya dua itu. Ini saya kan di YouTube kan nih sama Pak Barudin. Nanti beliaunya pasti share di grup, jadi nggak usah mencatat, nanti dilihat aja. Cuman sayangnya karena kameranya di situ, yang terlihat itu bukan dari atas. Itu yang saya semalam, ya Allah, yang terlihat bagian itu gitu loh. Ini bisa diberdirikan biar terlihat mukanya gitu loh. Daripada saya semalam gibah kan nggak baik, maka saya sampaikan. Sambut ya Bu, Pak. Sekarang sudah sadar kamera Ibu. Ya. Boleh nyampaikan sesuatu? Oh boleh Pak, sangat boleh. Terima kasih. Silakan Pak Rahmat di depan. Ini kostumnya beliaunya. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa anak yang memerlukan perlindungan khusus ada 15A sampai O. Apakah sekolah atau madrasah perlu menyediakan lembaga penyedia layanan? Nah, jawaban dari teman-teman semua ada yang berkata perlu, ada anak diam dan seterusnya. Nah, sekarang saya bertanya, lembaga penyedia layanan yang ramah anak di satuan pendidikan apakah membutuhkan satu ruangan khusus? Terus siapa yang menjaganya? Karena kenapa? Ya, tidak setiap hari, mungkin tidak setiap detik, setiap jam, setiap hari ada kasus permasalahan. Anak-anak itu harus melapornya kepada siapa? Apakah langsung ke lembaga itu? Ruangannya tersendiri kan tidak aneka Bu. Di dalam institusi satuan pendidikan ada lagi lembaga di dalamnya. Apakah cukup satu ruangan tapi tidak usah dikatakan lembaga? Bagaikan, mohon maaf, setahu saya seperti UKS ada sekretariatnya, ada ruangan tersendiri, dia punya ruangan ini. Apakah cukup model kayak begitu tanpa ditulis lembaga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin langsung to the point saja bahwa di lembaga penyedia layanan ramah anak di satuan pendidikan tidak harus kemudian berbunyi lembaga penyedia layanan. Di MTS 1 Kota Makassar berbunyinya adalah ruang bahagia. Di Min 1 Kabupaten Bojonegoro berbunyi ruang penggali potensi anak. Karena potensi itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Jadi lembaga bukan lembaga, ruang penggalian potensi anak. Terus ada di SMA Negeri 2 Tuban itu juga ruang bahagia. Ada ruang sahabat anak. Jadi tidak harus. Yang kita kemudian pahamkan adalah bagaimana kita membentuk lembaga itu di satuan pendidikan dengan apa yang kita berikan di dalamnya lebih kepada perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan perlindungan khususnya. Bisa terdiri dari guru BK dan wali kelas. Boleh terdiri dari guru BK dengan tim kesiswaan. Boleh terdiri dari guru BK, tim kesiswaan, dan tim tatib. Itu adalah kebijakan dari kepala madrasah. Dan hasil diskusi siapa yang kemudian kita masukkan di lembaga penyedia layanan di satuan pendidikan kita. Gitu. Ya, bisa diterima ya Pak ya? Okay. Artinya bukan membentuk lembaga sendiri ya Pak, kita bisa menurunkan dari SK yang sudah di SK-nya di bidang penanganan kasus ramah anak ini Pak. Ya, ini kan SK ini SK tim pelaksana SRA. Nah, di saat kita sudah menentukan ini, maka kemudian itu bisa ditarik keluar dan di SK-kan menjadi tim unit penanganan kasus atau tim lembaga penyedia layanan ramah anak. Ya, jadi di SK-kan lagi. Boleh tidak di SK-kan lagi, boleh di SK-kan lagi. Yang tidak punya SK tim ini boleh kemudian juga membuat SK tersendiri. Jadi fleksibel aja. Kenapa harus ada SK? Memang kita belajar dari sisi dari mana sih kita memulai sebuah program kalau tidak ada kebijakan. Bapak dulu deh. Bapak dulu ya Bu ya. Saya mirip-mirip aja tadi pertanyaan. Cuma ingin menegaskan kalau di madrasah itu kan ada guru, ada wali kelas, ada piket, ada kesiswaan, ada kepala madrasah. Nah, bagaimana SOP-nya menangani anak-anak yang punya masalah di sekolah? Seperti apa? Apakah diawali dari guru yang mengajar ke kelas, lalu dibawa kemana? Atau langsung dibawa ke tim tadi yang dibuat itu? Seperti apa yang seharusnya? Baik. Jadi kita melihat kekhususan. Saya ikut Bu Indah. Melihat kekhususan kasus anaknya. Kalau kasus anak ini diselesaikan oleh guru mapel, tidak harus ke ruang BK. Jadi guru mapel, guru yang berhadapan dengan anak perilaku salah, ya langsung itu. Kenapa? Karena dua peran fungsi guru yang melekat yang kemarin sebagai guru agama dan sebagai guru BK. Profesi dua ini kan melekat kepada semua guru, seluruh pendidik itu harus punya profesi ini. Kalau kemudian ternyata dengan guru mapel diingatkan berkali-kali tidak ada perubahan, baru kemudian ke tim tatib atau tim BK atau ke kesiswaan. Itu sesuai dengan kebijakan Pak di satuan pendidikan. Karena SOP itu adalah yang membuat adalah satuan pendidikan dengan melibatkan seluruh instrumen yang ada. Contoh, menangani anak yang terlambat. Siapa yang harus kita libatkan di sekolah, di satuan pendidikan? Ya semua guru kan, piket, guru di kelas, tim tatib, tim kesiswaan. Dalam membuat flowchart di alur SOP, ini kapan ya kita memberinya ya Pak ya? Iya, perlu itu Bu. Iya memang harus Pak, kita harus membuat flowchart. Jadi kalau kita sebagai seorang pendidik, kita biasa membuat SOP. Tapi SOP kita itu, mohon maaf, bahasanya adalah ngawur. Pokoknya ada lingkaran, tanda panah, nanti kedua lingkaran lagi, ke begini dia lingkaran lagi. Padahal setiap gambar itu punya
lingkaran bagaimana, segi panjang itu bagaimana, belah ketupat itu bagaimana, itu ada maksudnya. Kalau bentuknya seperti laptop, itu di dalamnya harus ada kriteria. Kriteria itu adalah perilaku-perilaku yang kita lakukan. Contoh, ada mekanisme pengaduan anak yang melakukan kekerasan. Mulai, jadi lingkaran pertama itu mulai, tidak perlu ada nomor. Kemudian setelah mulai kita masuk di tindakan yang akan kita lakukan. Apa tindakan pertamanya? Tindakan pertamanya apa? Kalau anak tadi berarti tindakan pertamanya apa? Setelah mulai anak melakukan kekerasan, apa tindakan yang kita lakukan dulu apa? Memanggil anak, konfirmasi, menanyakan ke guru. Maka disitulah yang masuk di dalam kriteria, dan itu karena ada langkahnya, berarti di situ harus ada nomor. Di persegi 4 itu harus di persegi panjang itu harus ada nomor, karena nomor ini adalah ada tindakan perilakunya. Nah, di situ ada. Cuma pertanyaannya kapan kita membuat belajar itu? Waktu kita tinggal 10. Nah, harus hari ini. Jadi kita mundur aja, untuk flowchartnya langsung aja. Flowchart. Jadi ini boleh flowchart dulu, boleh diskusi dulu. Iya, di sini ada definisi Bu. Nah, ada. Nah, jadi tujuan dari SOP itu apa? Saudara, kalau di sini kita mau tambahkan undang-undang undang-undang perlindungan anak. Ini. Terus, ya. Ini ada definisi semuanya. Iya Pak. Nah, di sini ada penerimaan laporan pelanggaran kode etik. Ini kan bentuknya segi panjang dan ada nomor, berarti di situ ada kriterianya, ada perilaku tindakan yang dilakukan. Apa? Kalau persegi panjang itu berarti proses. Ada prosesnya, ada kriterianya. Bisa kita lihat apa di atas lagi Pak? Ada di atas. Nah, ini prosesnya apa? Atas lagi Pak. Nah, penerimaan pengaduan. Di sini kriterianya. Jadi siapapun yang membaca SOP ini maka akan bisa memahami, dan siapapun yang hadir dia langsung bisa untuk menjalankan SOP ini. Nah, ini dimasukkan aja Pak di grup Pak. Nanti kalau belum paham, belum jelas, ini bisa kita zoom ya. Kita zoom, kita cuma waktunya. Iya, nanti menyesuaikan ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Dan flowchartnya ini tidak harus rumit-rumit seperti tidak boleh ya, karena kita bisa sederhana, yang penting mudah dipahami. Nah, itu masuk di SLT namanya Bu. SLT namanya. Apa ya SLT? Ketentuan waktu kecepatan. Iya. Ya, di sini nanti masuk di sini Bu. Letter of agreement-nya. Mau berapa lama itu kita yang menentukan. Ini Bu. Jadi gini, 1. Laporan pengaduan pelanggar kode etik. Ada ketua tim penerimaan pengaduan ini, apabila pengisian formulir pengaduan tidak lengkap, maka akan dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu seminimal mungkin selama 1 jam. Di sini lebih detail. Ya, makanya ini kemarin juga pada waktu diskusi ini saya sepemikiran dari Bu. Jadi harus dilakukan di sini. Grup. Ya. Bu, jadi sekali kita sampai ke sini sampai sedetail ini untuk bagaimana memberikan perlindungan kepada anak. Jadi kalau kita mau bahas ini 2 hari. 2 hari. Kemarin kami di Bekasi dilatih khusus untuk ini selama 4 hari. Ya. Karena kami insya Allah dari 8 fasilitator nanti akan menjadi auditor verifikasi di seluruh Indonesia. Jadi nanti perkembangannya ini Kementerian Agama, Bu Rizka, karena kemarin beliau tidak bisa hadir, menitipkan kepada saya, meminta kepada saya untuk menyampaikan ke seluruh madrasah bahwa di madrasah harapannya semua ada lembaga penyedia layanan ramah anak. Dan insya Allah nanti
auditornya kami berdua. Tapi dengan catatan karena kami sudah pernah hadir ke Kaltara, kami tidak boleh menjadi auditor di Kaltara. Ya, silakan Pak. Nanti ada bahasa penyedia tadi Bu. Tadi Ibu menyebut sekolahnya Pak Julfika. Kalau tidak salah itu ruangnya BP itu Pak. Iya, berarti kan itu kan karena beliau itu juga teman saya selalu belajar sama beliau, saya paham itu yang tepat. Bahkan itu yang dari Melinau itu sempat duduk di situ itu. Nah, jadi maksud saya Bu, di sekolah itu kan sudah ada BP Bu, dan ruangnya juga cukup bagus. Cuma tidak di sekolah saya tidak dibuat sama kayak Pak Julfika. Ada ayun-ayunannya. Karena saya larang, takutnya yang duduk di dalam itu dia pula yang tidur di sana. Nah, ini apakah tidak cukup Bu? Terus kemudian di sekolah saya Bu, saya bersyukur sekali banyak problem anak-anak, kemudian orang tua itu tidak sampai masuk ke ruang kepala sekolah Bu. Jadi saya punya tim untuk sudah melakukan itu. Jadi biarpun itu agak berat, itu tidak sampai ke kepala sekolah, kecuali ada sudah final, kita harus pindahkan baru saya paraf. Jadi memang kita sudah melakukan itu, cuma tidak sebagus yang disebut Ibu tadi itu, karena Pak Julfika itu dia memang salah satu kepala sekolah ya yang terbaik. Itu memang sama-sama saya Bu, waktu dia kepala MI juga ya dulu. Ya, makasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Tepat sekali bahwa ruangannya tidak harus menyediakan ruangan pagi. Ya, boleh ruang BK itu, boleh ruang BP, tetapi fungsinya nanti kan harus ada beberapa hal yang kita siapkan, termasuk ada kode etik yang selama ini kita tidak ada kode etik perlindungan anak misalkan. Nanti harus tertempel kode etiknya di sana. Jadi ada indikator 6 komponen juga ya. Ada 6 komponen juga terkait dengan perlindungan standarisasi unit standarisasi lembaga penyedia layanan yang ramah anak. Ini Bapak Ibu, kita lanjut ya karena waktunya sebenarnya sudah habis. Saya butuh waktu mungkin hanya 5 menit lagi. Tidak ada satupun anak yang tidak tertolong, dilaksanakan secara kemarin sudah kita bahas, cepat, komprehensif dan terintegrasi. Pak Seri, ini kode etik perlindungan anak. Bapak Ibu sudah mempunyai materi ini dan nanti bisa langsung dibannerkan. Jadi dibannerkan dan ditempel di ruang BB atau BK. Ini kode etik perlindungan anak. Jadi yang masuk di dalam tim BK, tim penanganan kasus atau tim tatip atau tim kesiswaan yang kemudian di-SK-kan menjadi tim di lembaga penyedia layanan atau mungkin namanya apapun itu sesuai dengan inovasi dari kita semuanya. Di sini adalah yang tidak boleh untuk dilakukan itu apa? Seperti memukul, menyerang, menampar, menggunakan bahasa kasar, ini kode etiknya. Sampai ke bawah, nggak bisa Pak. Nah, kode etik perlindungan anaknya, dan ini apa yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan apa? Nanti menjadi bahan bacaan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, ini pengelompokan jenis kasus di dalam penanganannya. Ada dengan disiplin positif, ada dengan langsung di berjejaring. Nah, yang berjejaring inilah yang nantinya boleh jadi di disiplin positif pun itu sudah masuk di unit penanganannya di lembaga penyedia layanan. Tidak semua yang kemudian di disiplin positif itu tidak dengan berjejaring. Dan yang di sini itu yang pasti berjejaring. Jadi disiplin positif itu ada yang diselesaikan dengan satuan pendidikan sendiri, ada yang berjejaring, tapi yang berjejaring ini harus berjejaring. Poin penting yang harus diperhatikan dari sisi pelaku dalam penanganan kasus, jika pelakunya adalah orang dewasa, maka 1, tidak boleh dilindungi karena tugas seharusnya adalah sebagai pelindung. Kami temukan itu di Sulawesi Selatan di mana Pak? Ya, bukan Bantai, Bulukumba. Di Bulukumba seorang guru karena
karena muridnya ramai dipukul garis kaki betisnya, dipukul sejumlah 14 anak. Maka pelaku yang harusnya dia di satuan pendidikan adalah sebagai orang tua dan pelindung bagi anak, maka dia tidak boleh dilindungi. Pada waktu itu PGRI melindungi, mohon izin saya menyebutkan merek, tapi tidak boleh karena memang aturannya jika pelakunya orang dewasa, maka karena dia tugasnya adalah sebagai pelindung, maka tidak boleh dilindungi. Dan dalam kasus para pelaku pidana mendapat pemberatan karena fungsi sebagai orang tua pengganti, orang tua kedua. Ini ada pasalnya. Dan jika pelakunya anak, sekali lagi bahwa anak yang melakukan pasti dia adalah korban, berarti harus ditolong. Dan jika anak yang sudah sebagai pelaku kasus pidana seperti membunuh anak di Jawa Tengah, Magelang, membunuh teman, 3 anak membunuh temannya, 1 gara-gara dituduh untuk mencuri HP, maka anak ini dikenakan pidana memakai Undang-Undang Nomor 11/12 tentang Sistem Peradilan Anak. Jadi tetap, karena sebaik-baik pengasuhan itu bukan di penjara, sebaik-baik pengasuhan. Jadi tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 11/12 terkait dengan Sistem Peradilan Anak. Apa yang harus didapat oleh hak korban, bagaimana penanganannya, bagaimana perlindungannya, dan pemulihan. Dan pemulihan ini pun tidak juga dilakukan hanya untuk korban, tetapi juga untuk pelaku. Dan korban harus mendapatkan penanganan yang cepat, komprehensif, dan terintegrasi. Ini ada komponen-komponennya Bapak Ibu. Ini bisa menjadi bahan bacaan dari Bapak Ibu semuanya. Dan insya Allah nanti kita bisa nyambung silaturahmi kita melalui WA Group ya. Yang belum masuk di WA Group segera mungkin untuk masuk di WA Group, nanti kita bisa melanjutkan diskusi dan belajar kita. Baik Bapak Ibu, karena waktu mohon izin kami tidak bisa berlama-lama karena kami juga merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Sudah lama meninggalkan rumah dan mungkin yang sudah pesan tiket skibut, iya. Saya merasa agak terganggu saya tadi. Yang itu yang orang dewasa tadi pukulan anak. Iya. Ya, kebetulan saya ketua PGRI Bu. Iya. Tadi katanya guru tidak boleh tadi, tetapi di dalam perlindungan RPD-nya PGRI itu bahwa setiap guru yang ada masalah apakah ada yang sarangan tetap didampingi. Iya. Tetap, karena kami punya dalam itu ada yang khusus menangani. Iya. Bukan berarti dia tidak salah, tetap dia. Iya. Tapi ini sudah dipilih sama ibu sudah. Iya, jadi tetap didampingi Pak, tetapi tidak boleh untuk mendapatkan perlindungannya. Didampingi itu juga asalnya kita juga telusuri kok bisa begitu. Iya, benar Pak. Iya. Ya, terima kasih juga Pak. Karena memang seperti kemarin kami menangani kasus kepala MTS salah satu di Kabupaten Gresik menampar itu 15 anak dan 4 pingsan. Itu pun juga tetap didampingi, tetapi kasus hukumnya tetap berlanjut karena perlakuan terhadap anaknya termasuk memberikan kekerasan juga kepada anak. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan dari kami semuanya, dari saya Bapak Ahmad Tasari dan mungkin sahabat sohib saya Bapak Rahmat. Kalaupun ada sesuatu yang baik itu pasti datangnya dari Allah, dan sesuatu yang kurang baik itu karena kesalahan kami, kekurangan iman kami, sehingga kami mendapatkan patut sebuah kesalahan yang kita terima. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berikan kasih kepada Ibu Bekti yang cantik dan baik hati serta luar biasa.
Baik Ibu, kami persilakan untuk duduk. Pak Ahmad, silakan Pak. Pak Asari, bisa kita. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Baik, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat Bu ya. Walaupun Ibu sudah meninggalkan kami, tapi teman-teman masih tetap semangat untuk menjalankan SRA yang ke depan. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal dan janji kita tadi malam bahwa setelah materi terakhir ini kita akan melakukan atau melaksanakan seremonial penutupan acara. Sedianya Pak Kepala Bidang Pendidikan Islam yang akan ke sini, tapi beliau tadi pagi sudah menginfokan kepada kami silakan untuk menutup kegiatan ini secara resmi karena beliau ada kegiatan atau kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya dan salam buat semua peserta. Bapak Ibu, mungkin itu ya dari saya yang menyampaikan pesan dari Kabir. Baik, mungkin kita bisa mulai saja ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Bekti Prastiani, mohon maaf kalau salah Bu ya namanya. Bapak Ahmad Asari yang sudah stay dengan kita selama 3 hari, mulai dari awal hari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 hari ini. Yang kami hormati Bapak Rahmat, beliau adalah ternyata Pasnas juga dari Aspirasi, juga selaku Kepala SMP 1 ya Pak ya. Terima kasih Pak, kami sudah disupport, sudah didatangi, dan itu merupakan suatu semangat bagi kami Pak di madrasah, terutama bagi teman-teman kami yang ada di madrasah. Selanjutnya juga yang kami sangat banggakan Bapak Ibu peserta di sini ada Kasih Pendidikan Islam, Kasih Pendidikan Madrasah se-Provinsi Kalimantan Utara, juga ada pengawas madrasah yang sangat luar biasa, banyak banget pertanyaan dan ternyata sangat berpartisipasi, memberikan waktu dan kesempatan kepada kami hingga pada saat ini bisa hadir ya. Alhamdulillah, sebenarnya ini masih lengkap, tinggal beberapa orang yang sudah izin tadi, ada keperluan dan ada kesibukan di luar sedikit yang memang tidak bisa ditinggalkan, dan itu kita maklumi saja. Dan memang ada 1-2 orang juga yang sudah pulang juga ke Bulungan. Saya pikir Pak Hadi tadi udah pulang, ternyata beliau masih stay, alhamdulillah. Itu saking cintanya dengan SRA ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mungkin setelah kita bimbingan teknis ini, banyak PR sebenarnya yang harus kita laksanakan di daerah kita masing-masing, terutama kepada Ibu Bapak Kasih. Mohon nanti bisa disampaikan kepada kepala kantornya bahwa setelah kita melaksanakan BIMTEK ini dapat disosialisasikan paling tidak ya Ibu Bapak yang pejabatnya ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota bahwa SRA ini tujuan dari pelaksanaan SRA dan komitmen. Jadi sebagai pemangku kepentingan yang ada di daerah itu juga paham dan tahu seperti apa sih SRA itu dan apa tujuan dari SRA itu yang sebenarnya.
Dan yang lebih terpenting adalah katanya Ibu Bekti merubah paradigma kita selaku pendidik. Nah, jadi kita sampai ke daerah masing-masing bisa kita mensosialisasikan, terutama kepada kepala madrasah RA ya, bisa mensosialisasikan kepada guru-gurunya, tenaga pendidiknya, kepada siswanya, juga mungkin kepada orang tuanya. Seperti apa sih SRA itu yang akan kita laksanakan di satuan pendidikan kita. Jadi ini kegiatan ini harusnya berkesinambungan, tidak berhenti setelah kita melaksanakan BIMTEK ini, tapi terus kita laksanakan. Dan kami juga di Kanwil akan memantau dan menunggu laporan. Ini kegiatan ini sudah saya laporkan Bu di grup kelembagaan pusat dan sudah direspon. Alhamdulillah sudah direspon, ada beberapa orang sampai ngomong gini, Ibu sudah melaksanakan BIMTEK, dari mana anggarannya gitu, sampai ada yang nanya gitu. Alhamdulillah kami di Kanwil ini ada anggaran untuk kegiatan SRA tahun ini, dan inilah yang sudah kita laksanakan. Dan kami berharap SRA ini dapat kita laksanakan paling tidak sekurang-kurangnya SK yang sudah diterbitkan oleh Kemenak Kabupaten Kota. Tadi malam aku bincang-bincang sama Ibu Kasih bahwa Kanwil aja yang mau SK kan, jangan mungkin tetap Kemenak Kabupaten yang ranahnya, yang tahu wilayahnya masing-masing meng-SK-kan. Tapi kalau untuk deklarasi, kami boleh diundang Ibu kalau ada deklarasi. Ya, kami dari Kanwil boleh diundang. Jadi kita tidak ada putus kaitan. Jadi tetap kita mengawal, tetap kita mendukung program ini. Dan ini juga akan saya sampaikan juga kepada Kabid Pendis. Mungkin Kabid Pendis nanti akan menyampaikan kepada Bapak Kanwil. Dan alhamdulillah juga tadi pagi sudah saya laporan langsung ke Pak Kabid Pendis, juga kepada Pak Kanwil. Pak, alhamdulillah untuk materi ketiga ini sudah kami laksanakan pagi ini sampai insya Allah mungkin dengan pukul 9:30. Setelah itu kami akan melakukan penutupan. Jadi jawabannya Pak Kanwil, alhamdulillah semoga lancar dan sukses. Salam untuk narasumber dan peserta. Jadi gitu. Jadi dapat salam dari Pak Kanwil ya. Ini ada WA saya di sini. Baik Bapak Ibu, saya rasa nggak terlalu berlama-lama ya, karena waktu juga yang mempertemukan kita, waktu juga yang akan memisahkan kita. Jadi kami sebenarnya sangat senang Ibu bisa datang ke sini selama 3 hari menemani kami, dan sangat luar biasa ilmu yang sudah kita dapatkan. Walaupun saya selaku koordinator yang ada di Kanwil tidak bisa mengikuti secara masif, tapi sedikit banyak saya sudah paham seperti apa sih mekanisme dari pelaksanaan dari SRA tersebut. Dan jangan ragu-ragu karena kita sudah punya grup ya, grup SRA. Di situ bisa kita bertanya atau sharing terkait dengan implementasi SRA. Mungkin kalau ada kasus-kasus juga ya Bu yang bisa disampaikan di situ. Dan jangan takut juga, kita juga punya Pasnas di Kalimantan Utara. Ternyata Pak Rahmat, tepuk tangan buat beliau. Saya juga baru tahu ternyata beliau ini Pasnas dari dari perwakilan dari Kalimantan Utara, dan ternyata kita tidak jauh-jauh sebenarnya bisa bertanya kepada beliau terkait dengan SRA. Pak Rahmat siap ya Pak ya? Mendapatkan kunjungan dari kami. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya rasa mungkin ini dari saya berharap kita pulang dalam keadaan baik, pergi dalam keadaan baik, pulang dalam keadaan baik. Apalagi bapak-bapak yang sudah ditunggu sama ibu-ibunya di rumah, juga ibu-ibunya sudah ditunggu sama bapak-bapaknya di rumah, sama anak-anaknya juga. Kami mohon maaf apabila dalam kegiatan kita mulai dari awal sampai akhir ini ada sedikit kesalahan atau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami sekali lagi mohon dimaafkan. Jadi ada sedikit pantun ya Bu ya? Boleh Bu ya? Tapi pantunnya saya nggak bisa hafal Pak Iram. Belum. Perempuan cantik itu asal dari Kaltara, benar? Benar ya? Nah, sudah terbukti nih.
kumpul di Tarakan untuk melaksanakan BIMTEK SRA. Benar ya? Ayo wujudkan SRA di madrasah dan RA agar anak dan guru senang dan bahagia. Mudah-mudahan yang satu lagi. Jalan-jalan ke Tarakan. Ini bebekti nih, jalan-jalan ke Tarakan. Banyak sawit di pinggir jalan, bener nggak ya? Nggak ada sawit. Kepada Ibu Bekti dan Pak Ashari kami ucapkan selamat jalan. Semoga selamat sampai ke tujuan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada sedikit Kak Ibu yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Closing? Baik. Mungkin sebelum saya tutup ya, sedikit Ibu Bekti mungkin ada closing statement ya. Silakan Bu. Atau Pak Ashari. Ayo. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Lanjut materi Pak. Pantur. Alhamdulillah pertemuan ini sudah kita rasanya berat sekali karena Bapak Ibu semuanya sudah memberikan kehangatan bagi kami berdua di ruangan ini, di hotel ini, di kota Tarakan ini, sehingga kami sebenarnya tidak sanggup untuk mengucapkan kata perpisahan. Bapak Ibu, dilupakan oleh orang yang telah sukses, dipinggirkan atau disingkirkan oleh orang yang zalim, difitnah oleh orang yang iri dan dengki, pernah melunturkan semangat guru dalam mendidik, selalu menebar kebaikan tanpa memikirkan apa yang akan diperoleh setelahnya. Keyakinan dalam dirinya Allah telah menetapkan dan semua akan datang pada waktunya. Pendidik adalah sang pembelajar. Selamat kepada Bapak Ibu yang sudah berani untuk menjadi guru, karena adalah pilihan yang sangat jenius. Profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan. Setiap denyut nadi, pori-pori, tutur kata, dan perbuatan menjadi pintu rezeki dan keberkahan yang tak pernah putus sekalipun kita telah tiada. Potensi diri menjadi ladang amal yang tak pernah tandus, membawa berkah untuk selamanya. Sebagai pembelajar sejati, sumber belajar utama kita adalah anak-anak kita. Respon yang ditunjukkan oleh anak kita ketika kita menginstruksikan, mengajarkan, atau menginformasikan sesuatu merupakan materi inti dari pembelajaran seorang guru. Apakah murid hanya sekedar menjalankan sesuai instruksi atau mengangguk pada saat anak dan guru saling berdiskusi? Apakah dia ingin tahu, ceria, stres ketika menyambut kedatangan guru? Semua itu adalah bahan-bahan belajar bagi kita yang harus dijadikan patokan utama dalam melanjutkan pembelajaran. Bagi pendidik sejati, rumitnya persoalan anak adalah ladang amal yang tidak pernah tandus, selalu menjadi penerang dalam kegelapan, adalah bukti pengakuan diri bahwa sebagai manusia kita makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Anak-anak kita ibarat kerakap tumbuh di batu, sedikit pun tak pernah berniat mengingkari takdir, tak hendak mengakhiri hidupnya sebelum saatnya tiba, terus menari mengikuti hembusan angin sambil menikmati indahnya simfoni alam.
menggerakkan sel-sel di seluruh tubuhnya, menunjukkan bahwa dia tak pernah segan untuk terus hidup dan berubah. Baginya, hidup di batu bukanlah takdir yang buruk. Bagi anak-anak kita, hidup dalam perlindungan khusus bukan takdir yang buruk, tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak mau mati sia-sia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semangat berjuang, saling mengingatkan dan saling menguatkan untuk kita semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dan Allah mempertemukan kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus kepada Ibu Bekti. Ada puisi yang sangat menyentuh hati ya, sangat menyentuh kalbu kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu energi kita di pagi hari ini agar kita bisa semangat untuk mewujudkan SRA di satuan pendidikan kita di madrasah masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali terakhir dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bimbingan teknis pengelolaan satuan pendidikan ramah anak di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara dengan resmi saya nyatakan ditutup. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, kalau mau ada dokumen, silakan. Yang mau kopi break juga sudah disediakan di belakang. Dokumentasi. Lagu kemesraan.